Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Pada malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu topik, yakni dapatkah hukum-hukum Allah itu berubah atau diubah. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan pernyataan semacam ini. Memang benar Allah itu tidak pernah dan tidak akan berubah. Jelas sekali pernyataan itu. Namun demikian, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah hal yang sama berlaku untuk hukum-hukumnya? Kita percaya bahwa Allah tidak pernah dan tidak akan berubah. Salah satu ayat yang kerap kali dikutip adalah ayat yang terdapat di dalam beberapa teks berikut ini. Contohnya Bilangan 23 ayat 19. Di sana dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan Allah manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau kita perhatikan di dalam terjemahan yang lain, kita melihat aspek ketidakperubahan itu jelas terlihat. Di dalam terjemahan Alkitab di dalam bahasa Indonesia, itu tampaknya kurang begitu jelas. Kita melihat di dalam terjemahan NIV, New International Version, di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan, God is not human that he should lie. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Not a human being that he should change his mind. Ya. Dan Allah bukanlah manusia, sehingga ia harus mengubah pikirannya. Nah, disinilah kemudian kita melihat perbedaan ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ia menyesal. Di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata he should change his mind. Ia mengubah pikirannya. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Masakan ia berfirman dan tidak bertindak? Atau dia berjanji dan tidak menepatinya? Jadi saya melihat Alkitab terjemahan berbahasa Inggris sama ini yang saya pakai NIV itu tampak lebih tegas sekali di dalam menggarisbawahi gagasan bahwa Allah itu adalah pribadi yang tidak berubah. Tidak berubah di dalam pikiran-pikirannya. Ada ayat yang lain yang terdapat di dalam 1 Samuel 15 ayat 29 yang menggarisbawahi aspek ketidakperubahan Allah. Di sana dikatakan, lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Itu terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Namun kalau kita bandingkan di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, kita mendapat hal yang agak berbeda. Di sana dikatakan, he who is the glory of Israel does not lie. Dia yang menjadi kemuliaan dari Israel itu tidak berdusta. Or change his mind. Atau merubah pikirannya, atau berubah pikirannya. For he is not human being. Oleh karena dia bukanlah manusia. Sehingga dia harus merubah pikirannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, sekali lagi, Alkitab berbahasa Inggris lebih tegas di dalam menggarisbawahi ketidakperubahan Allah, khususnya dalam hal ini adalah pikiran-pikiran Allah. Nah, jadi sekali lagi, kita melihat Allah memang benar tidak pernah dan tidak akan berubah di dalam pikiran-pikirannya. Sebagaimana kita lihat di dalam kesaksian kitab suci yang baru saja kita baca. 2 ayat di dalam perjanjian lama. Namun demikian apakah hal yang sama berlaku untuk hukum-hukumnya? Apakah hukum-hukum Allah itu selalu konstan, selalu tetap, tidak berubah forever, tidak berubah selamanya?
Dan itulah yang akan kita pelajari pada malam ini. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa Allah mengubah pikirannya. Sebagaimana telah kita lihat bersama-sama di dalam dua bagian kitab suci yang baru saja kita baca. Tujuan-tujuan Allah itu bersifat tetap, bersifat konstan, dan tidak berubah. Namun, supaya mencapai tujuan-tujuan Allah yang bersifat tetap, bersifat konstan, bersifat abadi ini, Allah harus menetapkan aturan-aturan yang berbeda. Aturan-aturan yang berbeda dari waktu ke waktu. Dan mendorong perilaku-perilaku yang berbeda ketika terjadi perbedaan-perbedaan situasi. Kita melihat contohnya. Dan sebelum kita melihat contoh-contoh tersebut, kita harus memahami, mengubah pikiran itu bukan perkara yang mudah. Baik di masa kini maupun di masa lalu, pada saat teks-teks Alkitab itu lahir. Jadi saudara-saudara sekalian, mengubah pikiran itu sukar dan hampir tidak mungkin dilakukan oleh beberapa orang. Pada beberapa orang itu mungkin gampang dilakukan, tapi pada beberapa orang itu hampir tidak mungkin dilakukan. Misalnya orang tua tidak mau berubah pikiran karena dianggap tidak konsisten oleh anaknya. Nah, kemudian politikus contohnya juga tidak mau merubah pikiran karena takut dianggap pelin-pelan oleh para pengikutnya. Nah, itu berarti bahkan ketika situasi berubah, kondisi berubah, keadaan berubah, atau fakta-fakta baru muncul, gitu loh, yang menantang posisi mereka sebelumnya, mereka selalu punya cara untuk berkata. Saya selalu mengatakan hal yang seperti itu. Untuk mempertahankan kondisi atau posisi bahwa dirinya itu bukanlah pribadi yang pelin-pelan, bukanlah pribadi yang berubah. Dan hal yang sama juga dialami oleh pemimpin-pemimpin agama di masa kini dan di masa yang lalu. Jika seorang pemimpin agama mengubah pengajaran, mereka rawan sekali dituduh untuk mengabaikan kebenaran yang abadi, bukan yang abadi. Jadi mereka rawan sekali dituduh untuk mengabaikan kebenaran yang abadi. Namun jika mereka jujur mengatakan bahwa mereka salah di dalam pemahaman yang sebelumnya, para pengikut yang mungkin meninggalkan mereka karena mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu pelin-pelan. Jadi sekali lagi, mengubah pikiran itu bukan perkara yang gampang. Itu di masa kini. Bagaimana dengan di masa yang lalu? Katakanlah di dalam dunia kuno pada saat teks-teks Alkitab itu tercipta atau lahir. Saudara perlu tahu bahwa di dalam dunia kuno perubahan itu dianggap sebagai tanda adanya pertama kekeliruan. Yang pada akhirnya membuat implikasi adanya kelemahan gitu. Ya, kekeliruan itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lemah di situ. Ada sesuatu yang tidak sempurna di situ. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Jadi kekeliruan juga mengimplikasikan adanya kelemahan. Jadi saudara-saudara sekalian, perubahan di dalam dunia kuno itu dihindari. Oleh karena perubahan itu mengimplikasikan kelemahan. Dan tidak ada seorang pun di dalam dunia kuno yang ingin memiliki pemimpin yang berubah-ubah. Karena pemimpin yang berubah-ubah itu dianggap sebagai pemimpin yang lemah. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai Allah atau ilah atau dewa. Tak seorang pun di dalam dunia kuno ingin memiliki dewa, Tuhan, ilah yang berubah-ubah. Karena dewa, Tuhan, ilah yang berubah-ubah itu dianggap Tuhan, dewa, ilah yang lemah.
Nah, itulah sebabnya ketika orang-orang Yahudi ingin membuktikan superioritas mereka atas bangsa Romawi dan bangsa Yunani, mereka bukan saja menunjukkan bahwa hukum Musa itu jauh lebih tua daripada hukum-hukum orang yang dibuat oleh orang Yunani, yang dibuat oleh orang Romawi. Jadi selain menunjukkan bahwa Taurat Musa itu lebih tua, mereka juga berkata bahwa Taurat Musa itu tidak berubah, tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah mengalami revisi. Untuk menunjukkan superioritasnya itu loh. Nah, bagi mereka perubahan itu diperlukan. Bagi orang Yahudi, hukum Allah itu sempurna dan abadi. Namun, di dalam praktek, kenyataannya nggak demikian, saudara-saudara sekalian. Walaupun orang Yahudi mengatakan bahwa hukum-hukum Allah itu tidak berubah, untuk menggarisbawahi superioritas bangsa Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, dalam prakteknya nggak seperti itu. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui bahwa mereka telah mengubah bagaimana hukum tersebut berfungsi. Dan hal ini bisa jelas kita lihat di dalam beberapa studi kasus yang saya tampilkan pada malam ini. Contohnya, di dalam 5 kitab Musa itu disebut dengan nama Pentateuch. 5 kitab Musa itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi dalam 5 kitab Musa atau Pentateuch, kita membaca hukum-hukum sebagai berikut. Pemabuk atau peminum itu harus dirajam dengan batu. Orang-orang yang ditaklukkan dalam pertempuran yang menjadi pihak yang kalah harus dibunuh. Orang Yahudi miskin yang tidak mampu membayar hutang harus bersedia menjadi budak. Dan janda tanpa anak harus menikah dengan lelaki yang menjadi iparnya. Bahkan ketika yang bersangkutan itu masih punya istri yang sah. Dengan tujuan agar janda yang tidak memiliki anak tersebut bisa mendapatkan keturunan. Nah, apa yang saya tampilkan di sini tertulis di dalam beberapa teks yang terdapat di dalam Ulangan 21 ayat 20 sampai 21. Ulangan 25 ayat 5. Ulangan 20 ayat 10 sampai 16 dan Imamat 25 ayat 39 sampai 40. Nah, saudara-saudara sekalian, ironisnya pada zaman Yesus, hukum-hukum tersebut yang telah saya sebutkan di atas, pemabuk dirajam dengan batu, kemudian janda tanpa anak harus menikah dengan laki yang menjadi iparnya, dalam praktiknya itu telah diabaikan. Orang-orang Yahudi sadar bahwa beberapa hukum itu berubah dengan berjalannya waktu. Dan hal ini bisa kita lihat lebih jelas lagi nanti, satu demi satu. Nah, namun untuk saat ini kita melihat contoh yang sederhana aja. Hukum melarang berbelanja pada hari Sabat itu baru muncul sejak zaman Nehemia. Sebelum itu nggak ada. Dan pada saat yang sama, pajak bait suci yang dulunya biasanya dibayar sekali untuk seumur hidup, sejak zaman Nehemia itu diubah. Bukan lagi sekali untuk seumur hidup, tetapi setiap tahun orang Yahudi harus bayar. Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran, saudara-saudara sekalian, 30 ayat 11 ayat Keluaran 30 ayat 11 sampai ayat 16 di sana dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dewasa itu harus membayar pajak bait Allah yang besarnya katakanlah setengah shekel. Nah, dan itu dibayar sekali untuk seumur hidup. Namun pada zaman Nehemia diubah.
Bukan sekali untuk seumur hidup, tetapi setiap tahun. Dan besarnya bukan setengah shekel, tapi sepertiga shekel. Jadi di sini kita melihat adanya perubahan di dalam hukum hukum Musa atau hukum-hukum Allah itu sendiri. Oke, jadi kita melihat sekarang adanya perubahan di dalam hukum. Dan perubahan dalam hukum ini juga jelas diakui di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu sendiri mengakui bahwa ada perubahan di dalam hukum. Ibrani 7 ayat 12 sebagai contoh mengatakan sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Perhatikan, di sini ada pernyataan yang eksplisit, pernyataan yang tertulis dengan jelas. Jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Nah, dan kalau kita perhatikan seluruh kitab Ibrani menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa dengan kedatangan Yesus, dengan hidup, kematian, dan kebangkitan Kristus telah terjadi perubahan imamat, dan perubahan imamat itulah yang mengubah seluruh hukum Taurat itu. Jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru ada pengakuan secara eksplisit adanya perubahan di dalam hukum-hukum Allah. Nah, belum kita sampai pada kesimpulan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat hukum Musa yang revolusioner dan make sense pada zamannya. Nah, saudara-saudara sekalian, hukum Musa itu bersifat revolusioner pada zamannya. Karena dia menantang umat Allah untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita perhatikan hukum-hukum perjanjian lama itu, kalau kita bandingkan dengan hukum-hukum yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain, itu sesuatu yang sifatnya revolusioner. Contoh ya, jika seorang pria wafat, kemudian meninggalkan istrinya sebagai janda kembang itu maksudnya janda tanpa anak. Hukum dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekeliling Israel mengharuskan wanita tersebut untuk tidur dengan kerabat suaminya. Yang disebut dengan kerabat suaminya ini bisa macam-macam. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Katakanlah yang muda itu adalah keponakan dari suaminya yang masih belia. Boleh tidur dengan wanita atau janda yang tidak beranak itu. Atau yang boleh katakan seorang yang jadi kakek dari suaminya yang wafat. Boleh juga tidur dengan dia. Jadi suami tua renta ini boleh tidur dengan dia. Nah, tapi kalau kita perhatikan hukum Musa yang tercatat di dalam perjanjian lama, hukum Musa itu memperkenalkan hukum yang serupa, mirip ya, tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Hukum Musa itu membatasi bahwa wanita tersebut hanya boleh menikah dengan saudara suaminya. Tidak boleh dengan keponakan suaminya, tidak boleh dengan kakek suaminya, tidak boleh dengan ayah dari suaminya, tidak boleh. Jadi hukum Musa membatasi wanita tersebut untuk menikah dengan saudara suaminya. Dalam hal ini kita melihat sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Saudara suaminya itu sudah pasti adalah orang yang usianya tidak jauh berbeda dengan dirinya. Nah, ini bukankah sesuatu yang manusiawi? Jadi saudara bandingkan dengan hukum-hukum yang dimiliki oleh bangsa yang lain yang membuka peluang adanya pernikahan dengan katakanlah orang yang berbeda jauh secara usia. Kita melihat bahwa hukum Musa itu sifatnya revolusioner ya, berbeda sekali. Nah, kalau kita perhatikan pula di dalam perjanjian lama ada banyak kasus pelanggaran yang mendapat ganjaran hukuman mati. Banyak sekali kasus-kasus yang kalau sudah lihat di dalam perjanjian lama yang patut mendapatkan hukuman mati. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang hukum masa kini, beberapa dari pelanggaran yang diganjar hukuman mati di dalam perjanjian lama itu ternyata di dalam kehidupan kita masa kini cuma diganjar
pemenjaraan. Dan kemudian kita kok bertanya-tanya, perjanjian lama itu kok sadis betul ya? Kok gampang sekali membuat hukuman mati pada kasus-kasus yang sebenarnya tidak terlalu parah. Seperti katakanlah pemabuk, peminum, kenapa kok harus dirajam sampai mati? Itu. Dan di sini Anda perlu sadar bahwa ketika hukum Musa itu lahir, orang-orang Israel itu hidup di dalam komunitas yang nomaden. Nomaden itu maksudnya mereka hidup berpindah-pindah, hidup di dalam tenda. Mereka tidak hidup seperti kita yang tinggal katakanlah di dalam tempat-tempat yang lebih permanen dan memiliki rumah-rumah yang kokoh. Nah, orang-orang Israel enggak demikian. Orang-orang Israel itu hidup sebagai komunitas nomaden. Jadi mereka tidak punya apa yang namanya penjara. Bahkan katakanlah mereka membangun katakanlah rumah batu di sekeliling tanah dan kemudian mengurung orang itu di rumah batu tersebut. Rumah batu itu gampang dibobol karena mereka belum punya teknologi yang namanya teknologi untuk membuat lantai beton. Jadi kalau yang namanya lantai tanah itu mudah untuk digali sehingga orang bisa kemudian keluar dengan mudah dari rumah yang katakanlah bertembok batu itu. Jadi wajarlah apabila kemudian diambil langkah-langkah yang praktis. Dalam hal ini adalah ya hukuman-hukuman semacam hukuman mati itu. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Akan itu dirajam sampai mati. Dan kemudian ada kasus-kasus yang mungkin tidak kita baca di dalam kitab suci, tapi menjadi bagian daripada tradisi bangsa tersebut, di mana pelanggaran-pelanggaran yang sepertinya nggak terlalu serius itu kemudian diganjari hukuman mati oleh karena apa? Karena mereka tidak punya apa yang namanya penjara itu, saudara-saudara sekalian. Nah, itu konteksnya. Nah, nanti dengan berlalunya waktu kita melihat adanya perubahan-perubahan yang mendasar. Nah, kita akan melangkah lebih jauh lagi mengenai perbudakan. Bagaimana dengan perbudakan? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa sepertinya perbudakan itu dilegalkan. Di dalam buku Musa kita juga melihat pengaturan-pengaturan yang terkait dengan budak. Namun yang perlu Anda ketahui adalah perbudakan dalam diri umat Allah dalam masa perjanjian lama itu bersifat sementara. Perbudakan itu bukan untuk selama-lamanya, bukan forever. Nah, perbudakan di dalam perjanjian lama, sebagaimana yang tertulis dalam buku Musa, itu sifatnya sementara dan kadang-kadang bersifat sukarela. Jadi bayangkan, Anda hidup di zaman zaman Musa. Katakanlah Anda punya anak yang akan menikah, dan untuk menikah dia harus membayar yang namanya mahar, dan Anda tidak punya duit. Maka hal yang bisa Anda lakukan, hal terbaik yang Anda bisa lakukan adalah Anda mengunjungi orang yang cukup kaya di tempat di mana Anda tinggal, dan Anda mengatakan pada mereka, aku perlu duit sekian, jadi tolong kasih duit itu kepadaku, dan sebagai kompensasinya aku bersedia bekerja untukmu selama 6 tahun tanpa harus dibayar. Dengan kata lain, aku siap menjadi budakmu selama 6 tahun. Ya tentu saja di dalam perkara ini sudah ada pengertian bahwa mereka yang jadi budak itu dapat makan dan boleh jadi dapat tempat tinggal atau pemondokan. Jadi kita melihat hal semacam ini adalah hal yang sangat-sangat praktis. Sangat-sangat praktis sekali. Dan lagian kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan di dalam kitab Taurat Musa, jadi kalau saudara suka baca Alkitab, sebenarnya 5 kitab pertama dari perjanjian lama itu sangat penting sekali untuk melihat
bagaimana hukum-hukum Allah itu diterapkan. Walaupun ada konsep perbudakan di dalam perjanjian lama, yang namanya budak di dalam perjanjian lama itu punya hak-hak yang luar biasa loh, kalau dibandingkan katakanlah dengan orang bebas yang bekerja sebagai buruh dalam kehidupan kita masa kini. Hak-hak legal mereka itu tampaknya lebih baik daripada buruh yang bebas yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi jangan heran kalau kita melihat bahwa perbudakan di dalam masa perjanjian lama itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima, sesuatu yang make sense, sesuatu yang bisa dimengerti keberadaannya. Nah, bagaimana dengan aturan perang? Nah, bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu punya berbagai macam aturan untuk berperang. Bangsa Israel memang membunuh atau memperbudak orang-orang yang dikalahkannya. Karena membiarkan mereka bebas, itu sama saja dengan membuka kemungkinan adanya peperangan baru di kemudian hari. Yang didorong oleh keinginan membalas dendam dari mereka yang telah dibebaskan dan telah kehilangan keluarganya di dalam peperangan tersebut. Jadi wajar apabila di dalam sebuah peperangan, itu kemudian pihak yang kalah itu kemudian dibunuh. Ya, tujuannya adalah supaya tidak muncul pertempuran yang lain lagi nanti di kemudian hari. Nah, itu biasa di dalam dunia. Namun yang membedakan Israel dari bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa-bangsa lain itu menerapkan sistem bunuh semua musuh. Nah, jadi sebagai kontrasnya, orang-orang Israel hanya mengizinkan untuk membunuh musuh yang masih hidup dalam teritori mereka. Jadi yang dibunuh oleh orang-orang Israel adalah musuh yang nyusup. Nyusup di malam hari untuk melakukan pembalasan. Nah, itu yang mereka bunuh. Yang tidak melakukan pembalasan, yang hidup di luar teritori mereka, yang dibiarkan hidup. Namun tidak demikian dengan bangsa-bangsa lain. Kill them all, katakanlah. Bunuh mereka semua. Nah, demikian pula ketika orang-orang Israel menaklukkan kota-kota yang berada di luar teritori mereka, mereka hanya membunuh orang-orang yang menyerang mereka. Kalau orang-orang itu tidak menyerang mereka, orang-orang itu takluk, mereka tidak akan dibunuh. Itulah sebabnya jangan heran bila para pemimpin bangsa asing itu memandang kebijakan perang Israel itu sebagai kebijakan yang penuh dengan kemurahan. Itu diakui sendiri di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 31. Nanti kalau saudara sempat baca, saudara bisa melihat pengakuan dari bangsa asing bahwa bangsa Israel itu so gracious. Jadi penuh dengan kemurahan, penuh dengan anugerah. Nah, hukum Musa itu juga memandang sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga. Hukum Musa itu menetapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang bila diterapkan pada kehidupan mengandung implikasi nyawa ganti nyawa. Namun menariknya saudara-saudara sekalian, korban atau keluarga korban itu dapat meminta ganti dengan apa yang saya sebut dengan kompensasi finansial. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 30, di sana dikatakan ada kasus-kasus tertentu di mana katakanlah seseorang menyebabkan katakanlah orang lain jadi korban, orang lain meninggal, orang lain mati. Jadi seharusnya kan dia bisa dihukum mati. Menurut aturan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Namun di dalam teks yang nanti kalau saudara sempat saudara bisa baca, di situ dibuka kemungkinan untuk mengganti nyawa ini dengan semacam kompensasi finansial. Dan saya pikir di dalam dunia masa yang lalu banyak juga orang-orang yang memanfaatkan hal ini demi untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka itu. Ya ketimbang menerapkan nyawa ganti nyawa, mereka menerapkan nyawa ganti duit gitu loh. Nah,
Di bangsa-bangsa sekeliling Israel, yang menariknya adalah hukuman yang diberikan itu ditentukan oleh siapa yang dilukai. Jadi hukuman fisik adalah kewajiban bila yang dilukai kaum bangsawan. Namun bila yang dilukai orang biasa, denda saja cukup. Nah, namun di dalam hukum Musa kita melihat adanya kesetaraan, nggak peduli bangsawan, nggak peduli orang biasa. Hukuman yang sama akan diterapkan. Jadi nggak ada pembedaan-pembedaan itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana superioritas dari hukum-hukum Yahudi, hukum-hukum Ibrani, hukum-hukum Israel dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada di sekeliling mereka. Jadi di sini kita melihat hukum Musa yang revolusioner, hukum Musa yang make sense, hukum Musa yang kalau kita pelajari di dalam konteks aslinya, itu adalah hukum yang bisa dimengerti. Namun pertanyaannya adalah apakah hukum Musa itu masih berguna pada saat ini dalam dunia di mana kita hidup. Nah, saudara perlu tahu bahwa nilai dari hukum perjanjian lama pada masa kini itu terletak di dalam pesan-pesannya mengenai tujuan-tujuan Allah yang bersifat kekal. Jadi melalui hukum-hukumnya, Allah mengajar Israel bahwa semua orang itu amat berharga. Itulah sebenarnya yang hendak digarisbawahi oleh Allah. Semua orang itu berharga. Semua orang itu bernilai. Itulah sebabnya ada hukum yang mengharuskan orang Israel. Pada waktu panen mereka harus meninggalkan sebagian hasil panen untuk mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang berkekurangan. Selain itu ada hukum yang menghadapkan seseorang pada hukuman jikalau dia melukai orang yang lain. Bahkan ketika orang lain yang dilukai itu hanya katakanlah punya status budak atau bahkan katakanlah bakal bayi. Dikatakanlah kalau ada perempuan hamil dan kemudian seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja melukainya, yang menyebabkan dia keguguran, yang menyebabkan bayi dalam janinnya mati, maka di situ ada sanksi. Jadi yang kita lihat di sini adalah sanksi tersebut dibuat, sanksi tersebut ditetapkan oleh Allah supaya orang itu mengerti bahwa manusia itu adalah sesuatu yang amat bernilai di hadapan Allah. Betapapun statusnya rendah, namun dia tetap pribadi yang istimewa, bernilai di hadapan Allah. Dan orang Yahudi tahu bahwa Allah tidak berubah. Namun mereka tahu juga bahwa hukum-hukum harus berubah seiring dengan perubahan keadaan. Dan kenapa harus berubah? Ya supaya tujuan-tujuan ilahi ini tetap terjaga. Jangan sampai kemudian hukum-hukum tidak berubah, tujuan-tujuan ilahinya yang kemudian berubah. Tidak boleh dibalik seperti itu. Tujuan-tujuan ilahinya yang harus tetap. Nah, itulah sebabnya ketika mereka kembali dari masa pembuangan, sudah tahu dalam sejarah bangsa Israel pernah 70 tahun lamanya tinggal di dalam masa pembuangan. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem diratakan dengan tanah dan kemudian orang-orang Israel yang punya potensi, yang muda, yang kuat, yang pintar dibawa ke Babil dan mereka hidup di sana 70 tahun lamanya. Dan kemudian pada akhirnya setelah 70 tahun mereka kembali. Dan ketika mereka kembali ada penyesuaian-penyesuaian terhadap hukum Musa. Detail-detail dari hukum tersebut mengalami perubahan. Beberapa di antaranya adalah perubahan seperti yang saya sebutkan di atas, pembayaran pajak bait Allah dan pelarangan jual beli pada hari Sabat. Sebelumnya nggak ada itu. Pembayaran pajak bait Allah yang dilakukan setiap tahun. Sebelumnya nggak ada. Pajak bait Allah hanya dibayar setahun, dibayar sekali untuk seumur hidup. Namun semenjak zaman Nehemia diubah. Pajak bait Allah dibayar setahun sekali.
Sebelumnya tidak ada konsep pasar itu di sekitar Bait Allah. Namun semenjak zaman pembuangan muncul konsep pasar sehingga pada akhirnya kemudian dilakukan perubahan di dalam hukum pada hari Sabat. Orang tidak boleh berjual beli. Nah, dan kemudian kita tahu persis dengan berubahnya zaman, dengan berubahnya keadaan, orang-orang Israel tidak lagi hidup dalam komunitas nomaden, mereka kemudian menempati kota-kota dan kemudian diam di dalam tempat-tempat yang lebih permanen. Dan kemudian ada yang namanya penjara sebagai tempat pendisiplinan. Nah, jadi munculnya penjara ini mengakibatkan berkurangnya kasus-kasus hukuman mati. Ya, pada zaman Yesus hidup, orang-orang Yahudi cenderung untuk menghindari hukuman mati. Itulah sebabnya ketika orang Yahudi menuduh Yesus sebagai seorang pemabuk atau seorang peminum, kalau sudah lihat di dalam perjanjian lama, yang namanya pemabuk, peminum, seperti yang saya sebutkan di atas, itu seharusnya dirajam dengan batu. Namun kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 19, ketika Yesus dituduh sebagai peminum, sebagai pelahap, Yesus tidak dirajam dengan batu. Dan orang-orang Farisi pun tidak mengusulkan perajaman dengan batu, padahal itu tertulis dalam Taurat. Di sini kita melihat adanya perubahan. Yesus dan orang-orang Kristen mula-mula bahkan lebih banyak lagi mengubah hukum-hukum perjanjian lama. Contohnya Yesus meniadakan poligami yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Bahkan perjanjian lama mewajibkan poligami loh. Bila ada kasus janda kembang tadi, seorang perempuan yang suaminya wafat dan tidak dikaruniai anak, maka saudara ipar dari perempuan tersebut harus menikahinya, walaupun dia sudah punya istri. Di sini kita melihat poligami diwajibkan. Namun yang menarik adalah di dalam perjanjian baru, Yesus meniadakan poligami. Dan menariknya lagi, Paulus mengganti hukum yang tertulis di dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Jadi kalau di dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa janda kembang ini hanya boleh menikah dengan saudara ipar. Saudara ipar. Jadi tidak boleh di luar itu. Namun yang menarik adalah Paulus menggantinya dengan mengatakan bahwa janda kembang ini boleh nikahi siapa saja yang dia mau. Berdasarkan 1 Korintus 7 ayat 39. Jadi tidak ada batas. Jadi sehingga melihat adanya perubahan-perubahan di dalam hukum. Jadi, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah prinsip-prinsip ilahi tidak berubah. Dalam hal istirahat, jelas Allah menginginkan umatnya beristirahat. Entah hari Sabtu, atau hari Minggu, atau Sabtu dan Minggu. Kedua-duanya. Mau yang mana? Ya, terserah. Aturan yang pasti tidak dipermasalahkan. Pada zaman gereja mula-mula kita melihat bahwa orang-orang Kristen praktis sudah mengabaikan Sabat. Mereka menetapkan hari sesudah Sabat sebagai hari ibadah untuk menggantikan Sabat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah itu, tapi kita melihat itu tidak dipermasalahkan. Bentuknya tidak dipermasalahkan, bentuk hukumnya tidak dipermasalahkan. Yang paling penting di sini adalah prinsipnya. Prinsip-prinsip hukum itu yang tidak berubah itu yang jauh lebih penting. Contoh yang lain, Allah ingin semua orang dihormati. Itu sebabnya kita harus mengikuti kode berpakaian tertentu yang menunjukkan harkat dan martabat kita. Pada abad pertama, perempuan itu dianggap bermartabat ketika mengenakan tutup kepala pada saat ibadah. Itulah sebabnya kalau sudah lihat di dalam kitab 1 Korintus, Paulus mengharuskan para wanita itu mengenakan kerudung atau tutup kepala atau veil di dalam bahasa Inggris. Karena ketika mereka mengenakan hal tersebut itu adalah tanda bahwa mereka adalah pribadi yang bermartabat.
Pertanyaannya adalah, apakah masa kini kita mau menerapkannya itu secara literal? Apakah wanita-wanita di dalam gereja modern harus mengenakan veil, harus mengenakan kerudung kepala? Tentu saja tidak. Kita melihat adanya perubahan. Namun prinsip yang sama tetap berlaku. Yang perlu dijaga di sini adalah bahwa perempuan itu harus mengenakan sesuatu yang sopan, supaya dia layak dianggap sebagai perempuan yang bermartabat. Kalau pada abad pertama, ya dia harus mengenakan kerudung. Kalau pada zaman modern, ya dia harus menggunakan pakaian yang layak. Bukan pakaian yang dipakai, katakanlah, di pakaian-pakaian yang biasa dipakai, katakanlah di tepi pantai. Bukan. Intinya di sini adalah dress code, kode-kode, dress code-nya boleh berubah. Namun prinsipnya tidak berubah. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, detail-detail dari hukum Allah itu memang berubah ketika masyarakat dan situasi itu mengalami perubahan. Dan ini menjawab pertanyaan yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini. Apakah hukum-hukum Allah itu berubah? Yes, ya, hukum-hukum Allah itu berubah, dan hal ini harus kita akui dengan jelas karena hal itu kita lihat di dalam kitab suci. Nah, jadi kalau saudara mau berkata bahwa hukum Allah itu tidak berubah, saudara harus membuat suatu kualifikasi yang jelas. Hukum Allah benar berubah. Kalau dikatakan hukum Allah itu tidak berubah, yang dimasukkan di sini adalah prinsip-prinsip dan tujuan utama dari hukum-hukum tersebut yang tidak berubah. Nah, prinsip-prinsip utama dan tujuan-tujuan dari hukum tersebutlah yang tidak berubah. Apa yang menjadi prinsip utama dan tujuan utama dari hukum-hukum tersebut? Prinsip utama dan tujuan utama yang bisa kita lihat dalam hukum-hukum perjanjian lama adalah bahwa yang namanya manusia di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang paling bernilai. Bukan komoditas yang paling bernilai di hadapan Allah. Bukan barang yang bernilai di hadapan Allah. Tetapi human being, manusia adalah pribadi yang paling bernilai. Dengan kata lain, hukum perjanjian lama hendak menggambarkan bahwa Allah itu mengasihi manusia. Dan melalui hukum-hukum itulah Allah hendak mengajar setiap generasi untuk melakukan hal yang sama. Sama seperti Allah mengasihi manusia, maka manusia pun harus mengasihi sesama. Nah, tadi sekali lagi, pertanyaan besar yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah, apakah hukum-hukum Allah itu berubah? Yes. Hukum-hukum Allah itu berubah. Hal ini bisa kita lihat secara jelas di dalam kitab suci. Oke, ya, dengan demikian saya akhiri penjelasan saya pada hari ini.